Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amabat. Yang kami hormati segenap para takmir masjid di Sanggaran, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus FKTM di Sanggaran dan jajaran pemerintah di Sanggaran, terkait dengan adanya Tabib Rumah Quran di Sanggaran yang rencana akan dikukuhkan pada hari ini. Ini merupakan salah satu langkah bagi kaum muslimin dan muslimat di Sanggaran untuk masuk ataupun sudah ada wadah belajar di tempat Rumah Quran. Untuk itu kami harapkan segenap kaum muslimin dan muslimat di Sanggaran, khususnya para pemuda dan adik-adik, untuk memanfaatkan tempat ini agar bisa digunakan belajar agama, sehingga Rumah Quran ini akan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya harapkan kepada bapak-bapak orang tua untuk bisa memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk bisa belajar di Rumah Quran yang bertempat tinggal di Masjid Al-Hidayah Baran RT 2 RW 3 di Sanggaran. Dalam hari ini terima kasih sekali kepada FKTM di Sanggaran, juga Kaur Kesra ataupun Kasih Kesra di Sanggaran yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga Rumah Quran di Sanggaran akan bisa segera terwujud. Mudah-mudahan nanti ke depan akan menjadikan salah satu rumah yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin wal muslimat, khususnya di bidang agama, dan untuk mempersatukan warga di Sanggaran dalam belajar beragama Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan manfaat bagi seluruh warga di Sanggaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la qaula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kami ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada pengurus FKTM di Sanggaran, sehingga pada hari ini di Masjid Al-Hidayah didirikan apa yang dinamakan Rumah Al-Quran. Kepada semua pengurus, terutama pada ketuanya, saya ucapkan terima kasih atas hidayah yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakannya di Masjid Al-Hidayah ini untuk mendirikan Rumah Al-Quran. Kepada Bapak Lurah sebagai penanggung jawab Rumah Al-Quran di Masjid Al-Hidayah sini, mohon kepada seluruh masyarakat, marilah kita menyambut dengan gembira dan dengan suka hati, sukarela untuk menyambut dan meramaikan Rumah Al-Quran yang didirikan oleh FKTM pada hari ini. Karena apa? Saya tahu bahwa di sini umat Islam terbesar, terutama di warga Baran sini, tetapi masih banyak sekali ternyata sholat saja belum tepat, apalagi mendalami isi dan maksud Al-Quran. Dikatakan oleh orang-orang yang pandai, yang sudah memahami Al-Quran, bahwa bila mana kita ingin hidup yang sesungguhnya, hendaklah kita mendalami
isi Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali petunjuk, peringatan, saran-saran, kisah-kisah sejarah tentang tingkah laku umat manusia. Itulah sebabnya maka didirikannya Rumah Al-Quran di sini, karena banyak orang yang mengaku Islam tetapi jarang mengetahui tentang isi dan maksud Al-Quran. Membaca Al-Quran saja masih banyak yang tidak dapat, apalagi memahami isinya. Oleh sebab itu, marilah kita sambut dengan optimis. Demikianlah sambutan saya. Apabila banyak tidak tepat dari kata-kata saya sebagai tokoh masyarakat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyanto. Saya sebagai Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah Mbaran Kulon di Sambaran. Dalam hal kesempatan ini, saya memperkenalkan diri bahwa pada waktu dekat ini di Sambaran akan mendirikan rumah Quran, Tahfiz Al-Quran yang berada di lingkungan Masjid Al-Hidayah. Dalam pendirian rumah Tahfiz Al-Quran ini, seluruh kegiatan didukung oleh organisasi FKTM di Sambaran, yang mana nanti akan disupport oleh para tokoh-tokoh masyarakat di Sambaran. Tujuan didirikannya rumah Quran ini yaitu melalui rumah Tahfiz Al-Quran kita berharap anak-anak kita dibentuk menjadi pribadi yang berkarakter Quran, bukan hanya mampu menghafal, mampu menghayati dan menjalankan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kelak kita doakan mereka akan menjadi mengisi pos-pos kepemimpinan baik di wilayah di Sambaran maupun strategis di negeri ini. Insya Allah seluruh usaha dan kerja keras penggerak rumah Tahfiz Al-Quran Al-Hidayah akan diberikan balasan kebaikan yang berlipat. Dan untuk itu saya menghimbau kepada seluruh bapak-bapak ibu yang ada di desa Sambaran untuk memberikan dukungan dan baik moral maupun material dan anak-anaknya untuk bisa mendaftarkan diri ke Masjid Al-Hidayah dan secara langsung maupun baik lewat online. Terima kasih himbauan saya dan perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassalamu ala. Bapak Ibu kaum muslimin, khususnya warga desa Sambaran yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan profil Rumah Quran Al-Hidayah Mbaran yang akan diloncengkan, akan berdiri di tahun 2021 di awal tahun, yaitu bulan Januari. Ibu rahimakumullah, latar belakang berdirinya Rumah Quran Al-Hidayah berawal dari usulan jamaah Masjid Al-Hidayah yang mengusulkan alangkah baiknya di Sambaran itu ada satu lembaga pendidikan Al-Quran yang konsen untuk mendidik agar anak-anak memiliki hafalan Al-Quran. Kemudian usulan tersebut direspon baik. Pada dasarnya semua peserta rapat waktu itu menyetujui berdirinya sebuah lembaga pendidikan Al-Quran, namun memang belum diputuskan bentuknya apakah rumah Quran ataukah diniyah. Namun dalam rapat-rapat selanjutnya lebih merucut usulan kepada dalam bentuk rumah Quran karena yang sedang merebak di sekitar kita juga. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya rumah Quran ini disetujui, dikelola, diurus dan pendirinya oleh FKTM. Harapannya ketika forum komunikasi takmir di Sambaran ini yang mengurus, yang mendirikan, harapannya rumah Quran ke depan itu bukan milik satu masjid, tetapi ini dimiliki oleh semua masjid di Sambaran. Jadi semua takmir masjid diharapkan merasa memiliki dan kemudian ikut bertanggung jawab untuk berkembangnya rumah Al-Quran Al-Hidayah ini. Barangkali itu yang hubungannya dengan latar belakang berdirinya rumah Al-Quran. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kami lanjutkan untuk visi rumah Quran Al-Hidayah, yaitu mencetak generasi penghafal Quran yang berakhlak Qurani. Adapun misinya
Yang pertama, menumbuhkan kebiasaan dan kecintaan membaca dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, membekali amalan harian sesuai dengan tuntunan Islam lewat pemahaman dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menumbuhkan kebiasaan akhlakul karimah dalam berinteraksi dengan orang tua, dengan ustadz atau guru, dengan teman maupun dengan masyarakat secara luas. Demikian visi dan misi dari Rumah Al-Quran Al-Hidayah. Adapun target yang diharapkan dari pendidikan Rumah Al-Quran ini adalah bagaimana agar anak-anak memiliki hafalan minimal 1 juz, yaitu juz amma atau juz 30. Adapun kalau anak-anak tersebut bisa mengikuti pendidikan di Rumah Al-Quran ini lebih dari setahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin sejak dari kelas 1 sampai SMP bisa mengikuti, bisa jadi akan hafal 5 juz atau 6 juz, karena diharapkan target minimal setahun itu adalah setengah juz. Demikian visi misi dan target dari Rumah Quran Al-Hidayah. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk materi Rumah Quran Al-Hidayah yang akan disampaikan tiap hari Ahad, karena masuknya Rumah Quran ini hanya sepekan sekali, yaitu tiap hari Ahad jam 9 sampai jam 11.30. Adapun materi yang akan disampaikan di setiap pertemuan itu meliputi 2 hal utama, yaitu menanamkan adab-adab Islam dan sekaligus membiasakan bagaimana anak itu bisa makan dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah, bagaimana anak itu bisa masuk masjid, bagaimana anak itu bisa bergaul dengan temannya dengan nilai-nilai Islam. Namun itu sifatnya akan tambahan. Yang utama Rumah Quran ini adalah untuk ilmu Al-Quran yang meliputi tahsin. Tahsin itu adalah memperbaiki bacaan. Kemudian setelah bacaannya bagus, maka ditingkatkan untuk tahfidnya, yaitu hafalannya. Adapun untuk kegiatan tahfidz ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu talaqi. Talaqi itu menirukan ustadz atau ustadzah, kemudian menambah hafalan atau ziyadah. Selanjutnya adalah murojaah. Murojaah itu adalah mengulang hafalan-hafalan yang telah dikuasai atau dihafal selama ini. Demikian materi yang akan disampaikan setiap pertemuan di Rumah Al-Quran. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, untuk Rumah Quran Al-Hidayah akan dilaksanakan kegiatan belajar mengajar setiap hari Ahad jam 9 sampai 11.30 atau sampai sholat zuhur, dilaksanakan di sentral atau komplek Masjid Al-Hidayah. Itu akan memanfaatkan ruang kelas yang ada di timur masjid, ya, adanya timur masjid, dan juga menggunakan ruang utama masjid. Insya Allah ke depan kalaulah memang ternyata santri sangat banyak dan perlu penambahan tempat, mungkin akan dipikirkan oleh pengurus akan membuat sejenis gazebo yang bisa nyaman untuk belajar. Demikian profil yang dapat saya sampaikan sekilas tentang Rumah Al-Quran Al-Hidayah yang insya Allah akan segera launching di bulan Januari. Mohon Bapak Ibu semua dukungannya baik moral maupun material
dan doa semoga perkembangan rumah Quran bisa berjalan dengan baik dan istiqomah sampai mencetak generasi Quran yang berakhlak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.